kita akan ngobrol tentang salah satu program ya, yang insya Allah nanti akan diluncurkan pada bulan Ramadan nanti ya. Jadi acara ini diberi title itu Sahur on the Road ya. Jadi di depan saya sudah hadir adinda saya, Agung Jamal ya. Beliau ini merupakan ketua salah satu organisasi yang sering terlibat ya di aktivitas sosial gitu kan, terutama di beberapa bencana kemarin, Masamba, kemudian mana lagi? Mamuju, Sulawesi Utara, sampai di Kalimantan ya. Mungkin kalau teman-teman daerah Poso dan sekitarnya ini familiar ini kalau dengar organisasi Skut ya. Kebetulan beliau ini adalah ketua dari Skut ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang salah satu program ini di bulan puasa nanti ya, di Ramadan, itu namanya Sahur on the Road ya. Seperti apa nanti kita akan coba dengar ya dari adinda kita ini, seperti apa program Sahur on the Road ini. Gimana ini bro, mengenai Sahur on the Road ini? Karena saya dengar-dengar ini kan mungkin bulan depan kita sudah Ramadan ini kan, pasti ini program Sahur on the Road ini ditunggu-tunggu ini. Seperti apa konsepnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami dari komunitas Skut Siap Kerja Untuk Umat yang bergerak di bidang kemanusiaan berencana nanti akan bekerja sama dengan BPBD Provinsi dalam hal ini untuk melaksanakan kegiatan Sahur on the Road itu sendiri. Oh, jadi berarti terlibat ya BPBD Provinsi ya? Rencananya ini kerjasama sama BPBD Provinsi ya? Akan ada keterlibatan dari BPBD Provinsi karena BPBD Provinsi ini mempunyai fasilitas mobil dapur. Oh, mobil dapur. Jadi itu yang akan kami... Itu nanti akan mobile berarti ya? Ya, mobile. Jadi memang zaman sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini, betul, masalah sahur bersama-sama ini sudah sangat jarang terjadi, dan itu coba dimunculkan ulang gitu kan? Ya. Jadi memang terakhir rame-rame masalah Sahur on the Road ini mungkin sekitar 4-5 tahun lalu. Gitu. Ini kan pandemi kemarin kan mulai 2020 kan? Iya. Itu pas, kalau saya tidak salah, itu pas memang Ramadan juga kan ya? Itu memang bulan Ramadan kelihatannya suasana yang sering muncul di Ramadan itu tidak kita temukan lagi kan di masa pandemi itu kan. Nah, ini kan 2021 kelihatannya mudah-mudahan setelah vaksin ini jalan, bulan Ramadan ini bisa kembali seperti dulu ya. Artinya kita bisa tarawih bareng lagi, mungkin suasana di saat sahur juga ini bisa kita hidupkan dulu. Mungkin seperti itu konsepnya. Iya, jadi memang Kakanda untuk rencana konsep kegiatan ini kita juga melibatkan beberapa komunitas yang akan nanti ikut berpartisipasi. Mungkin barangkali dari Palu juga akan ada. Oh gitu, berarti Poso, kolaborasi ya? Kolaborasi. Rencananya kita di 4 titik yang ada di Sulawesi Tengah. Ya. Insya Allah kalau misalnya jadi Palu, Luwuk, Tojo Una-Una, sama Poso. Jadi konsep yang akan kita buat ini tetap kita mengacu pada protokol kesehatan. Ya, tetap prokes ya. Karena memang ini yang sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah. Jadi kami berupaya agar tidak terjadi perkumpulan massa. Kami akan mendatangi beberapa mungkin panti asuhan, Ya. sambil nanti memberikan kepada orang yang melintas. Oh gitu. Jadi orang tidak dibiarkan untuk tetap di situ, tapi setelah mungkin dibagikan sahur, makanan sahurnya, ya untuk kembali ke tempat masing-masing. Oh gitu. Jadi tidak berkumpul di lokasi di lokasi dapur ya, mobile ya, dapur mobile itu. Nah ini kan
tadi berapa kota ya? Ampana, Luwuk, Poso, sama Palu ya. Berarti nanti ini masing-masing kota ini nanti kolaborasi dengan lembaga-lembaga lokal ya, Iya. organisasi-organisasi lokal ya. Jadi mungkin kayak Ampana bisa dihandle oleh teman-teman di Ampana, Palu itu seperti itu. Nah, ini kan apa? Sejauh mana ini persiapan? Karena ini kan sudah tinggal mungkin kalau menghitung setelah 2-3 minggu ya untuk Ramadan. Apa di pertama Ramadan atau rencananya apakah di minggu kedua? Jadi Ramadan? untuk kesiapan sendiri kita memang masih merampungkan segala bentuk persiapan, terutama izin ke BPBD Provinsi untuk persoalan kendaraannya ini. Oh, kendaraan ya. Nah, setelah itu mungkin kita akan membentuk sebuah panitia, yang mana panitia itu yang akan bergerak untuk di 4 kota itu. Jadi memang model yang akan kita bikin ini, nanti makanan sahur yang akan disajikan itu yang akan dimasak. Jadi memang masih fresh. Oh gitu. Jadi makanan yang akan dimasak pada saat sahur. Oh begitu. Jadi bukan makanan yang apa tinggal dibagi ya. Kan Bukan. biasanya kan makanan siap saji itu kan tinggal dibagi. Atau biasanya kan masak makanan kotak. Berarti memang ada demo mau masak juga di lokasi begitu ya. Ini saya ingat waktu di zaman tanggap darurat ya, bencana Palu dulu. Kalau nggak salah dulu ACT juga pernah punya itu ya. Apa namanya? Kitchen mobile itu. Yang apa kapasitas itu memang juga lumayan besar ya. Ini yang kapasitas BPBD Provinsi punya cukup besar juga ya. Ini BPBD Provinsi unitnya mobil truk itu yang dimodifikasi di karoseri sehingga bisa untuk memasak. Memang mobil tersebut sering digunakan di kegiatan-kegiatan kebencanaan dan juga selama ini BPBD Provinsi selalu mensupport teman-teman relawan, baik itu dari relawan Poso sendiri, relawan Palu, ada juga kemarin waktu kita sama-sama di Mamuju itu relawan dari Parigi. Jadi memang selama ini BPBD Provinsi selalu support untuk kegiatan-kegiatan. Oke guys, mungkin kalian yang nonton video ini ya, sambil kita ngobrol, kita ngopi juga. Kita ngopi dulu. Mana NTP kopi? Tidak, minum kopi. Hah? Habis kopi? Habis. Mana tadi Anto? Toh! Kita kopi setengah. Ente kopi atau? Coklat saja, coklat. Susu Hah? coklat, susu coklat. Susu Coklat coklat? hangat, coklat hangat. Coklat hangat satu dengan anu. Coklat hangat satu dengan kopi setengah. Nah, jadi guys, ini kan ngobrol begini kan, orang bilang baca cerita begini harus sambil ngopi gitu kan. Biar lebih rileks gitu kan. Karena saya memantau ini di sosial media ini viewers ini ya, penonton ini hampir dari beberapa kota ini. Dari Poso, dari Ampana, dan juga dari kota Palu ya. Nah, jadi mungkin kalian yang baru gabung di video ini, di live streaming ini, saya sekarang lagi berada bersama dengan Agung Laksana Jamal. Ya. Beliau ini adalah ketua SKUT ya, siap kerja untuk umat. Jadi kalau teman-teman di Poso, kemudian Ampana mungkin ini organisasi yang tidak asing lagi karena memang mereka ini bersifat voluntarian ya. Nah, jadi mereka sering terlibat ini di beberapa bencana-bencana yang terjadi ya. Nah, kemarin terakhir itu di Mamuju ya, mereka juga sempat terlibat di Mamuju. Nah, memang sahur on the road ini menjadi sesuatu yang menarik ya untuk kembali kita hidupkan ya di bulan puasa ini karena pandemi ini kan membuat suasana Ramadan itu menjadi tidak terasa begitu kan ya, dia gaungnya tidak terasa ya. Kayak dulu kan ada gerakan stay at home. Pasti ya. Orang rame. Ya, ada gerakan stay at home kan. Jadi orang malas berkumpul kan. Nah, ini dengan ada sahur on the road ini 2020 awal memang stay at home. ya. Tapi ada ditandem tidak dengan kajian misalnya kan, sambil sahur mungkin ada juga tausiah dan ustadz begitu kan. Jadi rencana memang kami sendiri kan punya beberapa ustadz yang tergabung dalam komunitas kami, baik dalam komunitas kami sendiri maupun dalam komunitas relawan Poso itu sendiri. Jadi rencananya memang ustadz tetap ada untuk mengisi kami sebagai tim mungkin, dan mungkin beberapa orang yang ingin melaksanakan itu. Tapi namun
kita tetap mengacu pada protokol kesehatan gitu. Jadi kalaupun ada perkumpulan orang mungkin tidak akan banyak dan pasti tetap Prokes ya. prokes. Jadi kegiatan ini juga kami berencana akan mengajak Kopi Mantan sendiri untuk Oh siap. bersama-sama Jadi ikut. Kopi Mantan akan support ya di sahur on the road ini. Mungkin juga teman-teman di daerah mungkin ya di Ampana, Poso, di Luwuk mungkin yang ingin bergabung di event sahur on the road ini nanti tinggal bisa kontak ke teman-teman Scoot ya sebagai inisiatornya. Oh ya, ini ada pertanyaan, ada saran ya dari Om Rahmat dari Ampana ini, Gilang Rahmat ini dari Ampana. Saran beliau ini tetap prokes ya, pakai masker. Oh ini pasti bro, karena memang perlu saya informasikan juga bahwa info terakhir khusus untuk event. Jadi khusus untuk event itu sebenarnya memang sekarang sudah mulai agak longgar perizinannya. Tapi dengan catatan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bahkan untuk daerah-daerah yang zona hijau sekalipun, zona hijau itu tetap disarankan untuk protokol kesehatan. Kalau zona kuning dia 50-50 ya. Jadi audiensi langsung bisa 50%, sisanya 50% itu harus virtual. Nah, kalau zona merah itu semuanya harus virtual. Jadi tidak dibenarkan di zona merah itu kita menyelenggarakan event beraudiens langsung. Kita kedatangan juga ini salah satu dedengkot. Oh dedengkot. Asal jangan buka topi ya. Kita ngobrol sambil ngopi ya, karena ini ngobrol seperti ini tanpa kopi itu akan susah kita mencari inspirasi. Saya bicara duduk dongi-dongi dulu. Silakan Pak, silakan. Yang urusan tambang silakan bergabung dengan meja sebelah. Karena di meja sebelah itu agak berat itu urusan itu. Dia urusan tambang dia tuh, bisnis tambang. Nah, kalau kita ini urusan kemanusiaan saja ini. Jadi di meja ini hanya urusan kemanusiaan. Jadi begitu guys ya. Jadi ini rencana sahur on the road ini pasti akan tetap protokol kesehatan ya. Ini pun sementara coba dimatangkan oleh tim ya. Iya. Bagaimana model protokol kesehatan nantinya. Nah, khusus lokasinya gitu. Apakah dia nanti di dekat masjid atau mungkin pas di pinggir jalan? Karena kalau saya dengar tadi salah satu segmen yang menjadi target itu adalah pelintas ya. Jadi mungkin orang sementara melintas berkendaraan. Berarti mungkin posisinya di pinggir jalan gitu. Jadi memang untuk posisi itu sendiri kita mencari lokasi-lokasi yang strategis di mana itu juga dekat dengan masjid. Ya, saran saya sih dekat dengan masjid. Dekat juga jalur yang banyak orang melintas. Sehingga nanti tujuan kita itu untuk membagikan sahur itu sendiri untuk anak yatim sama masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Oh, berarti ada anak yatim juga ya salah satu segmen itu. Jadi rencananya kita juga akan memberikan sahur tersebut kepada anak-anak yatim. Oh gitu. Jadi anak yatim ini maksudnya mereka dimobilisasi ke lokasi ya. Ke lokasi. Ke tempat pembagian sahur tadi ini ya. Sahur. Jadi untuk saat ini target yang akan rencananya kita buat satu kota itu sekitar 1.500 packs yang akan dibagikan. Satu kota. Itu selama berapa hari? Itu selama Setiap satu hari. Satu hari. Jadi setiap kota itu targetnya cuma untuk satu hari. Satu hari. Berarti kalau dia harus memasak untuk 1.500 orang misalnya kan, 1.500 pack. Itu berarti dia harus start mungkin ya sekitar jam 2 malam ya? Iya. Itu sudah mulai masak orang kan? Sudah mulai masak. Mungkin di jam 3 itu sudah mulai distribusi. Ya, sudah mulai pembagian. Cuma mungkin nanti ya untuk tetap prokes ini sementara kita discuss juga bagaimana proses ngantrinya itu tidak kemudian orang itu berdesak-desakan ya. Karena ini kan biasanya salah satu yang jadi masalah pembagian sembako atau apalah itu kan. Secara langsung ini kadang-kadang susah dikontrol gitu kan. Orang untuk berdesak-desakan dan sebagainya. Nah, jangan sampai kemudian kita bisa melanggar protokol kesehatan. Jadi ini sementara kita discuss.
Dalam Nah. kegiatan ini juga perlu saya sampaikan bahwa kita juga karena murni dana yang akan kita Ya. gunakan itu murni dari donasi para donatur. Para donatur. Jadi siapapun itu yang akan berdonasi kita terbuka. Oh gitu. Jadi bagaimana anunya metode donasinya? Apakah nanti akan dibuka rekening donasi online gitu atau mungkin ada sekretariat yang Thank you. ditunjuk Jadi untuk ikut memberikan donasi atau seperti apa? Nah, jadi untuk cara donasi itu sendiri kan selama ini kita juga sudah punya rekening atas nama komunitas. Oh gitu. Nah, jadi rekening itu yang juga kita gunakan pada saat kita mengunjungi atau melakukan kegiatan relawan ke Ya. daerah-daerah yang terdampak bencana. Itu kita akan gunakan rekening itu memang untuk nanti difokuskan untuk sahur on the road itu sendiri. Oh gitu. Jadi memang begini Kak Kanda, untuk kami sendiri ini di komunitas Siap Kerja untuk Umat, kita ini sudah jalan hampir 3 tahun. Ya. Jadi Jadi berarti sedikit sudah 3 tahun ini. Ya? Jadi sedikit berbicara histori masalah Siap Kerja untuk Umat ini. Jadi ini komunitas KUT ini komunitas yang tergabung dari para anak-anak muda yang ingin berproses ke arah yang Ya. lebih baik. Istilahnya hijrah gitu ya. Ada Jadi- proses hijrah gitu kan. Jadi itu kita buat, komunitas ini dibuat untuk para anak-anak muda di wilayah skop Kabupaten Poso yang mana saat itu kita lihat fenomena yang terjadi saat ini, kebanyakan anak-anak muda ini punya potensi, punya keahlian, skill, tapi tidak dimanfaatkan dan tidak sedikit anak muda yang terjerumus ke arah-arah yang Ya. negatif, ke narkoba dan segala macam. Nah, jadi kami bersama teman-teman yang ada di Poso berpikir untuk ayo kita buat komunitas yang awalnya dulu cuman sebagai medianya kita untuk ngumpul-ngumpul. Ya. Seiring berjalannya waktu terjadi bencana macam-macam. Nah, di situ kita sudah mulai berpikir untuk ayo kita sebagai nama ini Siap Kerja untuk Umat, kita harus apapun pekerjaannya Ya. asal untuk umat kita harus bergerak. Jadi awal mula bencana yang kita